2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab Indonesia di dunia internasional. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang menjadi landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah landasan ideal merupakan sebuah bentuk dari pada pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang dimana adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Landasan konstitusional adalah ada di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1940 NIA pada alinea pertama. Politik luar negeri merupakan sebuah bentuk daripada kebijakan yang ada pada sebuah negara, yang dimana digunakan dalam melakukan pengaturan terhadap negara lainnya yang kemudian ada di dalam sebuah lingkup dari dunia internasional. Hal tersebut dengan demikian maka politik luar negeri yang ada tentu saja akan dapat berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Hal itu kemudian tergantung daripada tujuan nasional pada masing-masing negara. Landasan operasional dalam politik luar negeri Indonesia berwujud peraturan perundang-undangan. Landasan operasional di masa Orde Lama yaitu dinyatakan melalui pidato-pidato Presiden Soekarno, misalnya Maklumat Politik Pemerintahan pada tanggal 1 November 1945. Sedangkan pada masa Orde Baru terdapat peraturan formal tersebut yaitu 1. Ketetapan MPRS nomor 12 tahun 1966 pada tanggal 5 Juli. Kedua, ketetapan MPR tanggal 22 Maret tahun 1973. Ketiga, petunjuk Presiden pada tanggal 11 April 1973. Keempat, TAP MPR RI nomor 4 tahun 1978. Dan yang terakhir pada TAP MPR RI nomor 11 tahun 1983. Pada era reformasi terdapat beberapa landasan operasional politik luar negeri yaitu 1. TAP MPR nomor 4 tahun 1999 pada tanggal 19 Oktober. Yang kedua, Undang-Undang nomor 37 tahun 1999. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 tahun 2000. Adapun tujuan politik luar negeri bebas aktif yaitu politik luar negeri Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu ikut dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer memiliki 4 tujuan utama, yaitu berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama, lalu mendapatkan pengakuan kedutaan dari dunia internasional, meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh dan menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno, yaitu masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin bersifat revolusioner.
politik luar negeri Indonesia pada era reformasi. Dalam menjalankan politik luar negeri, setiap masa pemerintahan memiliki ciri yang berbeda. Berikut ini politik luar negeri pada masa reformasi. Yang pertama, politik luar negeri masa B.J. Habibie. Yang kedua, politik luar negeri masa Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, politik luar negeri pada masa Megawati Soekarno Putri. Yang keempat, politik luar negeri masa Susilo Bambang Yudhoyono. Peranan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia merupakan penerapan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Adapun peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sebagai berikut. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Pada masa itu telah ada badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berfungsi menangani masalah dunia. Keadaan itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Gerakan non-blok atau GNB. Tujuan gerakan non-blok diadakannya gerakan non-blok mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut: mengembangkan rasa solidaritas antara anggota. 2. Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. 3. Membendung pengaruh negatif dari blok Barat maupun blok Timur ke negara-negara anggota gerakan non-blok. Selanjutnya, misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Misi perdamaian Garuda adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP-PBB. MPP-PBB adalah Flagship Enterprise PBB yang dibentuk sebagai tol PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri atas Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian negara lain. Kontingen Garuda atau Kongga ke luar negeri merupakan salah satu peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sejak tahun 1956 hingga sekarang, Indonesia tetap ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya ASEAN. ASEAN adalah organisasi negara Asia Tenggara. Tujuannya untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Peran penting Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Beberapa peran penting sebagai berikut. 1. Penyelenggara pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. 2. Indonesia telah menjadi tuan rumah KTT dalam organisasi ASEAN. 3. Melaksanakan pertunjukan kebudayaan di negara-negara ASEAN lainnya. 4. Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. 5. Negara Indonesia menjadi pusat kesekretariatan ASEAN di mana gedung sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta. 6. Membantu dalam menjaga perdamaian khususnya di kawasan Asia Tenggara. 7. Indonesia menjadi ikut serta dalam kegiatan pesta olahraga negara Asia Tenggara atau SEA Games serta beberapa kali menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang telah dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.